dalam waktu 24 jam. Bila kita mau diakui sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk mengosongkan hati kita dari segala sesuatu yang selain daripada Allah. Tindakan ini sesuai dengan isyarat daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terdiri daripada 24 huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Untuk membersihkan jiwa, raga, dan ruh kita. Pengosongan hati dari segala sesuatu selain Allah dengan zikir adalah syarat utamanya. Jika kita hanya ingin dianggap baik di mata manusia, itu sangatlah mudah. Cukup jangan berbuat jahat kepada mereka, maka pastinya kita akan dianggap baik. Tetapi menurut standar Allah, seseorang yang dianggap baik harus mencapai kesucian tertinggi untuk menghadap kepadanya. Karena hanya yang telah tersucikan yang akan sampai kepada yang suci pula. Ada manusia terpilih yang telah diberi kecerdasan tertinggi dan mereka terbebas daripada ketakutan dan kesedihan. Seperti para nabi dan para waliullah. Tetapi ada juga manusia yang kecerdasannya terkerdilkan oleh hasrat daya rendahnya sendiri. Sehingga keadaannya menjadi lebih rendah daripada binatang ternak. Tetapi di sisi lainnya, terdapat juga manusia yang terus berjuang untuk mencapai kesucian tertinggi itu. Dan mereka rela menderita karena merasa tidak puas dengan kehidupan yang sedang ia jalani. Dalam arti kata, mereka telah menyadari bahwa dunia ini penuh dengan intrik dan tipu muslihat yang memabukkan. Dan mereka adalah kaum orang-orang beriman yang sedang menempuh perjalanan panjang menuju para waliullah dan bergabung bersama dengan mereka. Sementara itu di sisi lainnya, para syaitan selalu mengintai mereka dan berusaha untuk menarik kembali agar mereka kembali kepada tingkatan yang paling rendah. Tetapi harus kita pahami bahwa perjalanan ini bukanlah seperti perjalanan kita menuntut ilmu yang jauh-jauh. Tetapi kita harus selalu waspada pada diri kita sendiri. Karena musuh terbesar ada pada diri kita. Dan bagi sebagian orang yang masih minim pengetahuan hakikat usul diri ini, biasanya mereka akan menyangka bahwa dia akan dapat membebaskan dirinya daripada nafsu daya rendahnya sendiri dengan berbekal amal dan perbuatannya. Itu pun tidak mengapa, walaupun masih kurang bijak. Karena pada saatnya nanti, ketika dia gagal, walaupun ia telah mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya, seruan Tuhan akan mengilhami kolbunya dengan panggilan mesranya. Kata Allah, menurut kamu hal seperti itu dapat kamu kalahkan pencurahanmu, amal dan kebaikanmu. Sungguh, hal itu memang sudah menjadi suatu tradisi yang telah aku tetapkan. Yakni apapun yang selayaknya harus engkau kerahkan bagi kami. Barulah setelah itu rahmat kami akan datang. Dalam video sang sejati ini, sekedar berbagi untuk sesama para penempuh jalan kerohanian
agar terus berupaya menempuh jalan ini. Sampai akhirnya kita tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki kita, walaupun hanya setindak. Karena barulah pada saat itu kita akan diangkat oleh rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi ketika kita masih mampu, kita juga harus terus memanfaatkan waktu yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kali kita meraih kekuatan untuk bergerak maju dalam pencarian ini, akan ada lebih banyak rahmat dan pemberian Tuhan yang turun kepada kita. Aminullah. Saudaraku, sang sejati, kapan kita harus kembali? Pada saat ini, sekarang juga kita harus kembali. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun jarak dekat atau jauhnya Allah tidak dapat diukur, karena Allah bukan suatu benda. Jauh tak berjarak dan dekatnya tiada berantara. Artinya esa. Jadi pada intinya, Allah itu dekat dengan kita. Hanya saja kitalah yang jauh dari Allah. Jika Allah jauh dari kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan satu tindakan pun. Tidak mampu bergerak sama sekali, dan bahkan tidak mampu untuk mengedipkan mata. Sesungguhnya, cakupan Allah sangatlah luas, dan kita harus melakukan perjalanan rohani ini untuk terus menembus 4 lapisan alam agar dapat kembali kepadanya. Dan cara terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menembus diri kita sendiri. Jika kita mampu menembus diri kita sendiri dan keluar dari rasa jasmaniah dalam beribadah, maka kita akan berada dalam estafet yang benar. Dan estafet yang pertama adalah untuk terus berusaha menembus hati kita, yaitu alam malaikat. Estafet kedua adalah terus berusaha menembus alam jabarut, lalu ke sirri, yang berarti menembus alam lahut. Di sini, barulah kalau sudah menembus alam lahut, kita akan sampai wusul kepada Allah yang maha segalanya. Sekianlah, mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.